Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi di mata kuliah hukum komersial adik-adik sekalian. Di mata kuliah ini kita akan membahas tentang pokok bahasan yaitu tentang koperasi atau badan hukum koperasi ya. Saya share dulu materinya. Oke, di dalam pokok pembahasan tentang koperasi, yaitu Badan Hukum Koperasi ya. Badan Hukum Koperasi ini menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 92, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Karena badan hukum koperasi ini adalah statusnya badan hukum, di mana didirikan kepada koperasi ini setelah memenuhi syarat tentunya dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan status badan hukum, koperasi memiliki hak dan kewajiban sebagai subjek hukum. Di mana kita minggu-minggu yang lalu selalu membahas tentang subjek hukum. Subjek hukum ada manusia, terus ada badan hukum. Di mana koperasi ini menjadi salah satu subjek hukum, yaitu badan hukum. Di mana dapat melakukan perbuatan hukum seperti membuat perjanjian, memiliki aset, dan bertanggung jawab atas kewajiban finansialnya. Berikutnya adalah tentang dasar hukumnya. Dasar hukum dari koperasi ini tentunya seperti saya bilang tadi di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 92 tentang perkoperasian, terus ada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM terkait pendirian dan pengesahan koperasi. Terus ada juga undang-undang atau aturan yang lain yang mendukungnya. Berikutnya adalah syarat pendirian koperasi sebagai badan hukum. Tentunya harus akta pendirian koperasi yang dibuat oleh notaris ya. Jadi tidak boleh dibuat di bawah tangan atau dibuat sendiri, tidak boleh. Harus ke notaris, dibuatkan akta pendirian di notaris. Terus untuk minimal jumlah anggotanya, kalau koperasinya itu koperasi primer ya, itu adalah minimal 20 orang ya, 20 orang minimal. Terus kalau koperasi sekunder ini adalah koperasi yang anggotanya koperasi ya, misalnya koperasi desa di mana anggotanya itu adalah koperasi unit desa yang bergerak di bidang jasa, di bidang misalnya di bidang produksi atau yang lain, di mana bidang-bidangnya ini boleh saja sama, boleh berbeda, tapi intinya adalah anggotanya itu adalah koperasi, minimal 3 koperasi. Terus memiliki anggaran dasar atau juga anggaran rumah tangga. Terus rapat pembentukan koperasi ini harus dilakukan ya dengan berita acara yang ditandatangani oleh para pendiri. Ada permohonan pengesahan ke Kementerian Koperasi dan UKM. Kalau kemarin badan hukumnya itu adalah badan hukum perseroan terbatas, untuk permohonannya itu adalah di Kementerian Hukum dan Asasi Manusia. Tetapi untuk koperasi permohonannya pengesahannya adalah di Kementerian Koperasi dan UKM. Terus keuntungan status badan hukum koperasi tentunya memiliki legalitas resmi untuk menjalankan usaha, dapat mengadakan perjanjian hukum atas nama koperasi itu sendiri karena dia bergerak sebagai badan hukum di sini. Dapat memperoleh fasilitas dan bantuan pemerintah berdasarkan program pemerintah tentunya. Terus perlindungan hukum atas anggota dan pengurus koperasi. Untuk ciri-ciri dari koperasi tentunya keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Nah, di sini yang dimana dari poin pertama ini
ini menjadi berkembang untuk biasanya yang terbuka ini dimiliki oleh koperasi simpan pinjam yang mungkin marak di apa namanya sekitar Anda, di mana anggotanya itu terbuka untuk siapapun ya. Terus dikelola secara demokrasi oleh anggota, berorientasi pada kesejahteraan anggota, keuntungan dibagi berdasarkan partisipasi atau sisa hasil usaha, di mana sisa hasil usaha ini tergantung dari peran serta atau partisipasi dari anggota. Ketika anggota itu bersifat aktif ya, artinya selain dia memiliki simpanan wajib, terus dia memiliki simpanan sukarela, terus aktif dalam bidang koperasi ini. Tentunya semakin aktif anggota tersebut, maka berbeda sisa hasil usahanya itu yang akan dibagikan kepada masing-masing anggota. Terus berdasarkan prinsip gotong royong dan kekeluargaan. Karena koperasi ini berperan penting dalam perekonomian, ini akan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan anggotanya atau kesejahteraan sosial anggotanya. Terus berikutnya, bidang usaha koperasi seperti tadi kita bahas. Koperasi dapat menjalankan berbagai bidang usaha sesuai dengan apa namanya kebutuhan anggota. Berdasarkan fungsinya, bidang usaha koperasi bisa terdiri dari koperasi konsumsi, misalnya biasanya dalam bentuk toko-toko atau mungkin tempat perbelanjaan yang dimiliki oleh koperasi tersebut. Nah, kalau di Kediri itu yang terkenal adalah misalnya koperasi yang dimiliki oleh gudang garam, misalnya koperasi Mekar ini bergerak di bidang konsumsi atau retail itu sangat-sangat besar di sana tempat terkenal. Terus ada koperasi produksi, di mana koperasi ini misalnya bisa koperasi yang berproduksi di bidang misalnya kerajinan atau mungkin koperasi di bidang misalnya koperasi pertanian. Terus yang mungkin paling kita kenal itu adalah koperasi simpan pinjam, mungkin di organisasi-organisasi seperti di apa namanya misalnya di Uniska, di kampus kita ya, itu ada koperasi Lestari ya. Nah, itu yang bergerak bidang simpan pinjam. Atau mungkin sekarang ini sangat umum ya, koperasi simpan pinjam itu yang tersebar di sekitar kita, di masyarakat sekitar kita, di mana keanggotaannya itu bersifat bahkan terbuka ya, kepada siapapun boleh menjadi anggota. Nah, terutama yang butuh duit, mau utang ya kan, biasanya seperti itu. Itu harus jadikan anggota dulu ya. Terus ada koperasi jasa. Ini biasanya bergerak di bidang misalnya jasa pembayaran rekening listrik, jasa pembayaran rekening telepon, atau BDAM, atau jasa-jasa yang lain. Yang mungkin ini tergantung dari kebutuhan anggotanya. Terus ada koperasi serba usaha, di mana koperasi ini biasanya koperasi yang bergeraknya itu banyak. Ya. Artinya tadi kan kita ngomong koperasi yang apa namanya ada primer ya kan. Nah, ini ya ada sekunder. Ini biasanya yang koperasi usaha ini yang koperasi sifatnya sekunder adik-adik sekalian. Jadi dia bergerak di bidang banyak usaha. Tentunya bidang usaha koperasi ini dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan anggota dan di lingkungan sekitarnya, serta harus dikelola secara profesional agar memberikan manfaat semaksimal mungkin bagi anggota. Sekian, terima kasih. Mohon Anda melakukan diskusi melalui LMS ya. Anda wajib untuk melakukan diskusi di forum. Ya, terima kasih. Saya akhiri untuk perkuliahan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.